Bang Saleh, jadi kalau saya baca pernyataannya Permenaker itu minta ditinjau ulang ya, meskipun tadi Bu Menteri mengatakan ini sesuatu yang sudah dibicarakan di Komisi 9. Gimana Bung Saleh? Ya, kalau dibicarakan sih sebetulnya kan itu umum saja. Kalau kita baca yang kesimpulan rapat yang disampaikan oleh Bu Menteri itu, ya kesimpulan rapat itu adalah bagaimana pemerintah meninjau seluruh aturan yang berkenaan dengan kebijakan yang mensejahterakan para pekerja kita. Oke. Dan itu termasuk harmonisasi dan sinkronisasi aturan perundang-undangan. Nah, mungkin salah satu yang dianggap itu adalah termasuk ini. Tetapi secara khusus nggak ada itu kita bercerita bahwa ada JHT nanti hanya bisa diambil pada usia 56 tahun. Oke. Itu yang yang pertama yang membuat saya mengatakan bahwa ini sebetulnya tidak arif, ya, kurang bijak ya ketika ada aturan seperti ini tiba-tiba muncul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara sosiologis ini Permenaker ini itu keluar pada saat yang menurut saya kurang tepat. Mengapa? Karena para pekerja kita ini baru-baru ini kan sebetulnya mengalami katakanlah hal-hal yang menurut mereka ditinggalkan. Misalnya ketika membahas Undang-Undang Ciptaker, ini kan ada juga banyak penolakan di sana sini yang dilakukan oleh para buruh. Tetapi tetap saja undang-undang ini jalan dan sudah disahkan. Kemudian yang kedua, kemarin itu soal upah minimum. Itu juga ada perdebatan, kalangan buruh juga menolak, banyak yang protes. Lalu tetap saja aturan itu sudah disahkan. Kemudian di tengah situasi seperti itu muncul lagi yang JHT ini. Nah, JHT ini juga bagi mereka kok tiba-tiba muncul seperti ini. Nah, seakan-akan para pekerja kita ini ditinggalkan dan mereka dianggap satu bagian yang ya sudah, ini pokoknya kalau sudah diatur begini harus ikut dan harus manut begitu. Dan menurut keterangan yang saya dapatkan, para pekerja ini atau serikat pekerja ini tidak dilibatkan dalam pembicaraan tripartit. Tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan. Nah, kalaupun misalnya ada yang dilibatkan, ini komponen yang mana ini yang membuat para pekerja ini juga saya kira merasa juga ini ditinggalkan karena memang tidak dilibatkan dalam prosesnya itu. Nah, di dalam kajian pembuatan undang-undang itu kan mesti harus mempertimbangkan minimal 3 hal: aspek landasan filosofis, aspek landasan yuridis, dan landasan sosiologisnya. Nah, saya melihat bahwa landasan sosiologisnya ini tidak tepat, kurang mendapatkan momentum. Nah, karena itulah maka ini perlu dikritisi, kemudian dikaji ulang, diperdalam lagi, dipertimbangkan, direview. Nanti kalau memang terbukti ini tidak tepat ataupun merugikan para pekerja, saya meminta ini ditinjau ulang. Ditinjau ulang. Oke, baik, Bung Saleh. Dan kalau perlu dicabut. Baik. Jadi Bang Saleh, PAN melihat soal JKP, jaminan kehilangan pekerjaan ini seperti apa, Bang? Ya, sebetulnya begini, tadi itu ada yang menarik dari Pak Yanwar tadi yang belum dijawab oleh Mbak Dita tadi, yang soal tadi berapa sih sebetulnya dana yang ditarik tadi itu. Malah jawabnya kan malah soal JHT JKP tadi. Mestinya kan kita mau lihat dulu ini sebetulnya dana yang rush yang ditarik kemarin itu berapa, sehingga ini kita lihat relevansi daripada tindakan pengambilan atau penarikan uang JHT itu dengan keluarnya kebijakan ini yang tiba-tiba dan mendadak ini, itu yang belum keluar sebetulnya, belum dijawab. Nah, kemudian yang kalaupun misalnya saya nanti mungkin Mbak Dita bisa jawab itu ya. Kemudian yang kedua, kalau ditanya saya terkait dengan bagaimana sebetulnya baiknya ke depan, itu saya sebetulnya sederhana aja, Mas. Yang JKP itu sebetulnya baik ya, bagus. Para pekerja juga serikat pekerja saya yakin itu akan menerima ini JKP ini. Karena dulu waktu JKP ini dibahas di DPR, ini saya kira termasuk salah satu poin yang menarik perhatian dan masing-masing partai berbicara di sini. Jadi bahkan kita di DPR untuk khususnya fraksi PAN itu menginginkan itu bukan hanya 6 bulan, bahkan kalau bisa lebih dari 6 bulan pada waktu itu. Kenapa? Karena ini untuk kesejahteraan dari para pekerja. Nah, masalahnya adalah ini soal JHT. JHT ini kan sebetulnya uang mereka. Uang mereka ini kan mestinya boleh diambil kapan saja. Saya sebetulnya ini kan seakan-akan JKP ini bisa menggantikan JHT. Artinya kalau udah ada JKP ini jangan lagi ambil JHT, kan gitu kurang lebihnya. Nah, sebetulnya apa yang ingin saya tawarkan itu malah menurut saya JKP itu tetap dibayarkan. Kalau misalnya pekerjanya merasa kurang, boleh diambil JHT-nya. Atau pekerja itu boleh memilih, mau ngambil JHT silakan, mau ngambil nunggu 56 tahun silakan. Opsional ya? Tahun silakan, begitu.
Karena Ya. apa? Kan ini kan tergantung kebutuhan para pekerja, masing-masing Oke. orang kan berbeda. Misalnya katakan orang dapat JKP sekian misalnya, lalu dia mau membuka pekerjaan ataupun lapangan pekerjaan baru. Ternyata uangnya kurang. Nah, peluang dia mendapatkan uang yang paling fresh, yang paling cepat itu adalah dari JHT, kan begitu. Nah, dengan adanya JHT itu ditambahkan dengan uang yang ada di JKP, dia sudah bisa bikin usaha baru. Mana lebih potensial bermanfaat untuk mereka dalam jangka pendek dibandingkan dengan mereka harus nanam uang itu sampai 56 tahun, sampai usia 56 tahun begitu loh. Menurut saya lebih baik dimodalkan sekarang di mana-mana orang melihat kalau ada potensi usaha ya harus dibuka potensi usaha itu. Nah, ini yang tadi memunculkan tadi apa? Jangan-jangan munculkan apa istilahnya ini dugaan-dugaan di mana kalau nanti JKP ini sudah berjalan, kemudian JHT masih ditarik gitu, akan banyak penarikan. Kenapa? Karena konsep JKP itu anggarannya itu adalah rekomposisi anggaran yang ada di JKK dan JKM. Jadi gabungan antara dua itu sebetulnya nanti ditambah dengan yang tadi 6 triliun yang dari pemerintah itu. Nah, kalau misalnya nanti orang ini sudah jalan JKP-nya, kemudian JHT-nya masih ditarik, berarti kan banyak penarikan nih. Nah, sanggup nggak likuiditas daripada BPJS Tenaga Kerja untuk bertahan? Gitu baik, Bang Saleh. Tadi pertanyaan substansi yang ditanyakan pada pemerintah. Jadi ini kalau dikatakan bahwa itu tadi ini salah peruntukannya JHT itu kalau ditarik sekarang, berarti mulai dari keluarnya Permenaker 19 2015 udah salah sampai hari ini berarti pemerintah salah. Kenapa? Karena boleh ditarik kok, sebulan setelah di PHK tuh boleh ditarik tuh anggarannya. Bagaimana cara kita mengadili pemerintah dengan cara begini? Coba dijelaskan kepada saya. Itu kan sudah jelas-jelas salah itu. Ya kan? Kenapa pada saat itu boleh ditarik, sekarang di saat orang lagi butuh uang di tengah pandemi seperti ini malah nggak boleh? Mana yang lebih salah, kan gitu. Disitulah saya katakan letak keadilannya itu dalam konteks ini belum kelihatan. Baik, Bung Saleh. Jadi apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sekarang? Ya, menurut saya begini, ini kan para pekerja ini didengar loh. Ini mereka juga sudah demo loh tadi itu. Jadi, mereka sudah demo, sudah turun ke jalan. Kemudian juga mereka juga mau sebetulnya berdialog kan, kalau tidak salah tadi sudah ketemu Bu Menteri, ya kan. Ini diperluas dialognya. Jadi bukan hanya melibatkan pihak-pihak pemberi kerja, tapi yang terutama ini para pekerjanya. Boleh nanti kita ambil misalnya akademisi, boleh dari DJSN, boleh dari Dewas BPJS dan seterusnya. Kita libatkan sebanyak mungkin orang untuk melihat ini secara jernih. Dan saran saya ini menurut saya untuk sementara ini aturan Permenaker ini ya ditunda dulu lah, karena dulu itu Permenaker yang terkait dengan TKA saja itu bisa berubah-ubah sekali dalam sebulan. Baik, ditunda dulu.